Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya, pelajaran hari ini pelajaran matematika. Padahal baru kemarin ya, baru kemarin pelajarannya matematika. Tapi suara Pak Indra kedengeran ya? Ya, Ya, kedengeran ya. Ntar kalau misalnya nggak kedengeran bilang ya. Ya, Pak. Oke. Ya, baru kemarin kita menyelesaikan pelajaran bilangan bulat. Ya, kemarin kita belajar bilangan bulat, ya, yaitu tentang soal cerita. Nah, hari ini kita belajar matematika dengan materi yang berbeda. Materi selanjutnya ya, setelah bilangan bulat. Sebelum Pak Indra mau lanjut materinya, ada pertanyaan tentang materi kemarin, khususnya soal cerita atau bilangan bulat jika ketemu negatif positif, atau jika dalam satu soal ada 4 operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak Indra buka sesi tanya dulu nih di sini. Pertanyaan tentang materi sebelumnya. Apakah ada? Najwa, Dipo, Yuslim, Aulia, Fauzan, Haikal, Wildan. Ini kita lulus siapa nih? Nadia, Nisa, Adisti, Saskia, Rafa. Saya, Pak. Siapa? Nggak ada gambarnya. Akila. Oh, Akila. Namanya kita lulus. Vicky, ada pertanyaan tentang materi kemarin? Nggak ada? Kita lanjut. 20 orang, 20 anak, berarti masih ada 11 anak yang belum. Pak Indra kirim dulu nih gambarnya ke WA group. Oke. Oke, Pak Indra izin share screen ya. Siap, udah bawa pensil? Oh, udah siapin pensil sama bukunya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita belajar matematika lagi. Setelah kemarin kita telah menyelesaikan materi bilangan bulat, hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang pecahan. Ya, apa itu pecahan? Ada yang tahu pecahan? Bantu Pak Indra. Apa kamu udah pernah dapat belum di kelas 4 atau 5 gitu pelajaran pecahan? Udah. Yuslim mungkin? Udah, Pak. Wildan. Oke. Vicky udah pernah dapat pecahan? Akila? Udah pernah belajar tentang pecahan? Nur Aulia? Udah, Pak. Udah. Pecahan itu apa coba? Masih ada yang ingat nggak? Pecahan itu apa? Atau gambarannya seperti apa sih gambaran kalian pernah belajar pecahan? Yuk, buka mikrofonnya boleh. Yang tahu. Pecahan kayak bagaimana sih? Ada yang bisa bantu? Akila mungkin? Vicky? Zahra? Haikal? Nur Aulia? Faiza? Ada yang tahu tentang pecahan? Nih, tentang pecahan. Apa itu pecahan? Ada Zan? Tahu Zan? Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Pecahan. Nah, pecahan atau disebut fraksi adalah istilah dalam matematika yang memiliki bentuk A per B. Ya. Dalam hal ini, A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Nah, pembilang itu yang atas ya, dan penyebut itu yang bawah. Contohnya ini Pak Indra besarkan. Nggak apa-apa ketutup ya. Nah, ini gambaran pecahan secara visual. Ya, ini secara visualnya seperti ini pecahan. 1/4. Gambarnya yang diarsir nih yang warna ungu itu menandakan 1 dari 4 bagian. 4 bagian itu apa? Ini nih 4 bagian.
4 bagiannya yang ini nih. Nah, ini 1. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, 1/4. Yang ini juga, ini 2/4. Ini juga 3/4. Ini 2/6. Ini 3/6. Ini 5/6. Ya, seperti itu kurang lebih ya gambaran dari pecahan. Nah, agar kamu bisa latihan juga, Pak Indra udah siapin materi baru nih. Nah, ini coba bantu Pak Indra ya. Ini pecahannya berapa angkanya? Nah, yang ini, coba Faiza yang ini nih. Berapa? Sorry. Ini yang ini nih. Berapa Iza? Yang ini nih, buka. Berapa per berapa? 7? 7/8. 7/8 ya. 7/8. Nah, bikinnya gini aja deh. Nah, ini 7/8 ya. Warna-warna hitam. 7/8. Kenapa 7/8? Karena lingkarannya dibagi 8. Ya, terusnya yang warna birunya ada 7. Gitu ya. Yang warna birunya ada 7. Jadi 7/8. Kalau misalkan yang ini, Wildan, berapa Dan? Yang sebelahnya Dan? 6/8, Pak. 6/8. Ya, 6/8 ya. Ini nanti tergantung soalnya ya. Yang minta yang warna pertanyaannya yang warna biru atau yang warna putih. Kalau misalkan yang warna putih, jawabannya bukan 6/8 ya. Kalau yang warna putih berarti 2/8. Kalau yang pertanyaannya warna putihnya yang dicari berarti 2/8. Nah, ini yang Wildan jawab itu birunya. Jadi 6/8. Nah, nih coba kalau yang ini. Kalau yang ini Dipo, warna putihnya ya. Sekarang warna putihnya. Warna putihnya sebagai pembilang. Berarti berapa Dipo? 4/8. Coba 4/8 atau berapa? Coba hitung yang benar. 5/8. 5/8. Yang warna putihnya ya, yang warna putihnya sebagai pembilang. Nazwa, berapa Nazwa? 3/8, Pak. Nah, 3/8 ya. Jadi warna putihnya. Kalau yang tadi Faiza sama siapa tadi nih yang jawab? Wildan ya. Itu yang birunya jadi pembilang. Kalau yang ini pembilangnya yang warna putih. Nih, sekarang yang ini. Pembilangnya warna putih ya. Aulia. 4/8. 4/8. Nah, 4/8. Satu lagi ya. Kalau ini lagi nih. Pembilangnya warna biru Nisa. Nisa ada? Nggak ada. Adisti deh. Yang ada gambarnya aja. Adisti. Yang warna biru pembilangnya. Jadi 2/8, Pak. Berapa? Aduh. 2/8. Yang ini. Yang ini nih. Yang ini. 3/8. 3/8. Oke. Ini namanya pecahan ya. Ini Aira. Berapa Aira terakhir? Mana Aira? Berapa Aira? Nggak ada Aira. Haruko deh. Kau berapa kau? Warna. Jawabannya 2/8, Pak. Ya, 2/8. Wah, birunya jadi pembilang ya. Oke. Kita lanjut nih ya. Nah, nih. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan bagian tertentu dari keseluruhan bagian. Contoh, sebuah apel dipotong menjadi 5 bagian. 2 bagian potongannya sudah dimakan. Pecahan untuk menyatakan bagian buah apel yang sudah dimakan adalah 2 dari 5 bagian. Pernyataan tersebut dapat ditulis dengan bilangan pecahan 2/5. 2-nya pembilang, 5-nya penyebut. Nah, ini ya.
Kita fokus warna birunya ya. Warna birunya pembilangnya. Raya. Yang ini, Ray. Nih, yang ini. Kelihatan nggak, Ray? Kelihatan, Pak. Yang warna lingkaran, birunya, ya. Yang birunya pembilang ya. 3/8. 3/8. Oke. Lanjut. Vicky. Ki, yang ini, Ki. Nih. Ki, berapa, Ki? 5/12. 5/12. Oke. Fauzan. Fauzan. Rafa dulu deh, tadi udah Fauzan. Pak, yang ini, Pak. 4/12. 4/12. Benar ya, 4/12? Oke. Muslim. Ini Lim. 4/8. 4/8. Oke. Jan, ini Jan. 2/4. 2/4. Apalagi nih yang mukanya kelihatan. Haikal. Nah, Kal, yang ini Kal. Berapa Kal? Berapa Kal? Berapa Kal? Yang birunya di atas dan jumlah semuanya ada di bawah. Pembilangnya di yang biru. Bisa Kal? Kita ganti. Apa udah? Akila deh. Akila berapa Akila? 2/6, Pak. 2/6. Oke. Nah, ini yang tinggal 2. Ada lagi nggak di bawah? Putri. Oh, udah semua. Putri deh. Put, yang ini Put. 2/4, Pak. 2/4. Lagi terakhir. Terakhir Zahra. Berapa, Dak? 1/4, Pak. 1/4. Ya, pecahan seperti ini waktu itu harusnya kamu udah dapat di kelas 3 atau 4. Jadi menentukan pecahan dari ilustrasi sebuah gambar. Jadi ya, jadi menghitungnya berapa kotak yang diarsir, berapa jumlah kotak seluruhnya gitu ya, atau bagian seluruhnya itu jadi pembilangnya, pembilangnya yang di atas, penyebutnya yang di bawah. Ya, ini pelajaran di kelas 3 dan 4 biasanya. Nah, untuk kelas 6, nah ini dia. Ada beberapa cara menulis pecahan, yaitu satu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa nih kayak gini nih. Yang kayak tadi kita pelajarin tuh pecahan biasa namanya. Terus ada pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran. Ya, pecahan campuran ini 2, bacanya 2/3 bacanya. 5, 4/6. 7, 10/15. Nah, ini pecahan campuran. Ada yang tahu nggak ini kenapa dikatakan pecahan campuran? Kenapa dikatakan pecahan campuran? Karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, siapa itu tadi yang jawab? Raya, Pak. Raya ya. Jadi terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Benar Raya. Ya. Tulis dulu ya. Terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Ya, ini dia. Ya. Nah, kenapa dikatakan pecahan campuran? Karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulatnya yang mana? Ya, ini 2/3. Bilangan bulatnya yang mana? Ada yang tahu nggak bilangan bulatnya yang mana? Yang di samping kiri nih, Pak.
Ya, bilangan bulat. Bilangan bulatnya yang ini ya. Nih, ini nih. 2, 2, terusnya 5, terusnya 7. Nah, ini bilangan bulatnya. Ya, bilangan bulatnya. Kemudian pecahan desimal. Nah, pecahan desimal tuh yang ada koma-komanya ya. Pecahan desimal tuh yang ada koma-komanya. Sama bilangan pecahan persen ya. Ada tanda persennya seperti ini nih. Nah, ini bilangan pecahan persen. Jadi bilangan pecahan itu bisa ditulis menjadi 4 cara, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal serta pecahan persen. Waalaikumsalam Bang. Udah Bang. Tunggu iklan dulu. Ada tukang tahu. Yuk. Oke. Jadi Pak Indra ulangin. Cara penulis pecahan ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke. Satu lagi sebelum kita pindah ke slide berikutnya, ya, Pak Indra ingin memastikan dulu untuk bisa mengerjakan pecahan dengan cepat, kalian harus bisa memahami perkalian dengan cepat juga. Ya, kalau perkaliannya kamu cepat, berarti cara mengerjakan kecepatan kamu mengerjakan pecahan itu juga akan cepat. Tapi kalau misalnya pecahan perkaliannya masih lambat gitu ya, atau bisa dikatakan belum hafal, ya itu akan memerlukan waktu yang banyak nantinya. Ya, jadi Pak Indra harap yang belum pecahan perkaliannya belum lancar atau belum hafal, ayo dilatih biar lebih hafal lagi. Khususnya di perkalian 6 ke atas ya. 6, 7, 8 deh. Itu yang paling penting. Karena biasanya anak-anak kelas 6 itu pecahan 6, 7, 8 yang kerepotan. Ini ada nggak yang belum hafal pecahan? Yang belum hafal perkalian? Putri udah hafal belum, Put? Ya, Pak. Udah ya. Kalau belum hafal bilang aja. Jadinya nanti Pak Indra bisa bantu. Wildan udah hafal perkalian belum, Dan? Belum, Pak. Hafalin, Dan. Iya, Pak. Paling enggak sampai perkalian 5. Harus sudah hafal. 6, 7, 8-nya ntar dilatih lagi. Haikal udah hafal perkalian, Kal? Mana Haikal? Haikal kok gambarnya langit-langit? Lihat. Ada bayangan hitam. Kal? Udah hafal perkalian belum, Kal? Haruko udah belum? Belum, Haikal. Haruko udah hafal perkalian? Udah Pak, udah hafal. Good. Vicky? Sudah, Pak. Dipo? Dipo? Tahu Akila dulu. Dipo? Akila udah hafal perkalian? Belum. Belum, hafalin Kila. Seandainya memang belum hafal perkalian, paling tidak tahu konsepnya ya, tahu konsep perkalian. Gitu ya. Jadi apalagi kemarin tuh memang Pak Indra lihat dari soal-soal yang kamu kerjakan bilangan harian yang belum hafal perkalian akan kerepotan kalau nilainya itu angkanya besar. Kalau angkanya besar itu kerepotan kemarin. Jadi ayo hafalin perkaliannya. Karena nggak ada ruginya ngapalin perkalian ya. Paling nggak tahu konsepnya dan bisa mengerjakannya dengan cepat. Oke, kita tambah slide-nya. Nah, bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan? Yang pertama kita pecahan ke desimal. Kalau kamu ketemu soal merubah pecahan ke desimal gitu ya. Misalkan soalnya 2/5 kayak begini. Nah, yang harus kamu lakukan adalah langsung aja atas dibagi bawah. Ya, atas dibagi bawah. Ini kan? Yang atas ditaruh di dalam rumah nih. Ini Pak Indra nganggapnya ini rumah ya. Nah, dianggapnya taruh di dalam rumah kan gini ya. Ini kan 2. Nah, terusnya 5-nya di depan. Nah, 2 dibagi 5 kan nggak bisa ya. Berarti taruh di 0 di atas. Bagaimana nih? Ada yang tahu nggak? Bagaimana nih bisa dapat 0,4? Ini hasilnya udah bener nih, tapi caranya bagaimana ya? Ada yang bisa nggak diktein?
2 dibagi 5 kenapa bisa 0,4? Putri. Put. Ayo Put. Lockout Putri. Nazwa. Tadi dulu, Pak. Nazwa bisa nggak? 2 bagi 5, kenapa 0,4 hasilnya? Revan. Bagaimana, Van? Kok 2 bagi 5 bisa 0,4? Faiza. Kenapa 2 bagi 5 hasilnya 0,4? Jalannya aja coba kasih tahu. Bagaimana cara menghitungnya? Raya. Kalau di bawah penyebutnya dijadiin 10 dulu bisa, Pak? Bagaimana? Penyebutnya dijadiin 10. 10 bagaimana caranya? 2 per 5. 2 per 5 dikali 2. 2 per 5. Dikali 2. 2 per 5 dikali 2. Oh, dua-duanya dikali-kali 5. Dikali 2, 2 atas bawahnya. Oke. Ini juga dikali 2. Ini kan? Terus bagaimana lagi? Ya. Terus? 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. 10. Terus? 5 per 10, 4 per 10 jadinya. Kan 10 itu satu angka di belakang koma. Jadi 0,4. 0,4. Oke, boleh begini. Ini caranya Raya benar ya. Ini boleh begini caranya. Diumpamakan 5-nya itu dikali 2. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Indra, jika pertanyaan di bawahnya penyebutnya itu ya, penyebutnya itu tidak bisa menjadi 10 bagaimana? Ya kan? Bisa aja nih misalkan Pak Indra iseng aja ya bikin soalnya 8. Nah, 8 bisa jadi 10 nggak? Bisa jadi 100 nggak? Bisa jadi 1000 nggak? Ya kan? Misalnya jadi 1000, Pak, kalau 8. 8 dikali berapa jadi 1000? 125. Jadi 1000. Nah, jadi 1000 ya. Nah, itu ketemu lagi tuh. Jadi Raya bawahnya itu dijadikan kelipatan bukan kelipatan 10. Penyebutnya itu dijadikan 10, 100 atau 1000 gitu ya. Nanti nolnya tinggal diambil itu. Nolnya ditaruh di depan terusnya angka pembilangnya ditaruh di belakang. Ini boleh nih, caranya Raya boleh digunakan ya. Tapi kalau Pak Indra lebih senangnya dibagi gini nih, karena lebih cepat. Kalau misalkan ketemu pertanyaannya misalkan 2 per 12. Nah, 2 per 12 misalkan. Atau 3 per 12. 3 per 12 kan disederhanakannya panjang kalau misalkan pakai cara ini. Cuman kalau misalkan pakai cara ini nih, 2 bagi 5. 2 bagi 5 bisa apa enggak gitu kan? Rafa bisa enggak ngitungnya nih? Ini yang pakai yang punya Raya boleh ya? Ini punya Raya Raya pakainya caranya kayak gini boleh. Rafa, kalau misalkan kamu pakai cara yang kayak Pak Indra apa kayak yang punya Raya? Mana Rafa udah lockout ya? Belum. Yang mana Raf? Cara Pak Indra. Coba cara Pak Indra bagaimana itu jadi 0,4? Jadi 0,4 bagaimana? Mana? Kenapa jadi 0,4? Yuslim, kenapa 2 dibagi 5? 2 dibagi 5 jadinya 0,4. Bagaimana cara menghitungnya? Di atasnya ditulis 0. 0 kan 0 di sini 0. 2 dibagi 5, terus langsung 0 sini. Ya, habis itu nolnya tulis lagi di samping 2. Oh, gini. Ini ya. 20 bagi 5, 4. Nah, 4. Terus? Oh, ini kasih koma. Terus 4 kali 5, 20. Ini 20. Langsung 0 ya. 0,4 hasilnya. Nah, harusnya Lim nulisnya jangan atas dulu. 2 dibagi 5 kan nggak bisa. Nah, 2-nya ditambah 0. 20. Nah, 0-nya ditaruh atas.
Itu ya. Jadi jangan terbalik, Lim. Kasih koma. 20 bagi 5, 4. Langsung 20 kali 5, 20. Kemudian 0. Ini. Ya. Jadi hasilnya 0,4. Kita latihan ya. Nah, nih 2/3. Coba ya, 2/3. Kalau Pak Indra kan bikinnya 2 dibagi 3 kan. Nah, coba kamu tulis di coret-coretan kamu. Kerjain 2 bagi 3. Boleh yang pakai caranya Raya ya. Nih kayak Raya gini nih. Caranya Raya yang bawah nih ya. Nah, Pak Indra kayak gini. Dua-duanya benar. Ya. Misalnya 2 bagi 3. Nah, 2-nya di dalam rumah, 3-nya di luar. 2 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa kan? Kan kurang ya. Berarti tambahkan 0. 20 bagi 3 berapa? Nah, ini kalau perkaliannya nggak hafal, 20 bagi 3 lama nih. 20 bagi 3 berapa? Ini nolnya taruh atas ya. 6. 6 kali 3, 18 ya. Ini kan 18 bagi kurang 2. Terus 20 lagi ya. 6 lagi. Terusnya 18 lagi. Kemudian 2 lagi gitu kan. Ini 6 terus gitu ya. Nah, jawabannya nah 6,7 karena ini kan terus-terusan nih ntar. Ya kan ini 20 lagi. Oh ya, ini kan 20-nya nolnya ditambahin lagi ya. Nggak usah dikasih koma ya di atasnya ya. Dan ini 18 lagi. Nah, ini 0 lagi, ini 6 lagi gitu ya. Nah, ini karena terus-terusan ini dijadikan pembulatan. Jadi 7. Nah, gitu ya. Jadi dibulatkan menjadi 7. Jadi 0,67. Ya, nomor 2 coba yuk. Nomor 2 yang bisa siapa? Hasilnya berapa? Langsung. 4/6. Berapa hasilnya? Boleh pakai caranya Raya, boleh pakai cara rumah kayak gitu, kayak Pak Indra. Boleh pakai cara rumah. Kalau pakai cara rumah berarti 4-nya di dalam rumah, terusnya dibagi 6. 4 dibagi 6 kan nggak bisa. Ya kan? Berarti tambahkan di belakang 4 0. 0-nya ditaruh di atas pakai koma. Kemudian 40 bagi 6. Nah, 40 bagi 6 berapa? Yuk, siapa yang udah bisa nomor 2? Langsung sebutin aja berapa hasilnya ya. Yuslim udah, Lim? Hasilnya 0,66, Pak. Berapa? 0,66. 0,66. 66. Nah, 66 kan 6666 terus ya, Put. Hasilnya 666 terus kan 0,6666 terus ya. Kalau kamu hitung-hitung terus, ya berarti itu ambil 2 angka aja ya, Put. Jadi 0,66 yang kedua dijadiin 7 karena pembulatan. Oke, Putri udah bener tuh. Nomor 3, lanjut. Siapa yang udah? 15 bagi 20. 15-nya di dalam rumah. Nah, ini bisa nih 15/20 nih bisa nih pakai caranya Raya tadi. 20-nya dikali 5. Atasnya jadi dikali 5 juga. Bisa tuh. Ya, ini 20. 0,75, Pak. Berapa? 0,75. 0,75 benar. Yang bawahnya nomor 4. 45/50 yang lain. Putri tadi udah. Terusnya 0,09. 0 0,09. 0,9. Rai. Emang 0,09? Nggak mungkin 0 lagi, Rai. 0 pasti habis itu 0, pasti 9 nih. 0-nya kamu nggak usah tulis. 45 bagi 50 kan? 0. 450 bagi 50 kan? Langsung 9 kan? Ya, nomor 5. Yuslim. Berapa? 0,5. 0? 0,5. 0,5. Good. Lanjut. Faiza. Nomor 6.
Haruko nomor 6. Vicky nomor 6. Wildan nomor 6. Senyum-senyum aja si Wildan. 8/7. Nah, ini 8/7. Kenapa? Agak bisa. Ya, santai. Pegangan, Dan. Pegangan. Siapa ya? Ya. Nah, ini angka pembilangnya lebih besar nih. Pembilangnya lebih besar nih. 8/7. 8-nya di dalam rumah dibagi 7. Nah, 8 dibagi 7 bisa nggak? Bisa. Bisa. 1 ya. 1 kali 7, 7. Nah, jadi bukan 0 depannya tuh. Terusnya dikurang. 1. 8 dikurang 7, 1 kan? Nah, ini baru nih. 1 dibagi 7 nggak bisa kan? Baru nih ditambahin 0. Ditambahin 0, nggak usah ditulis tapi nolnya ya. Nolnya nggak usah ditulis. Kalau kamu nambahin 0 adanya di bawah sini, itu nggak usah pakai lagi 0 lagi di atas. Kecuali kamu nambahin 0-nya di sini nih. Nah, kalau nambahin 0-nya di sini, kamu tulis lagi di sini. Tapi kalau udah dikurangi, itu nggak perlu lagi. Berarti ini 10 dibagi 7, 1 lagi. Terusnya 7-nya di bawah sini. Dibagi lagi, kurang 3. 3 dibagi 7 nggak bisa. 30. 30 bagi 7 berapa? Vicky berapa? 30 bagi 7. Perkalian 7 yang hasilnya 4, Pak. mendekati 30 ya. 4. Berapa hasilnya tuh? 28. 28 ya. Ini 28. Terusnya dikurang lagi ya. Terus-terusan. Ambil aja dua angka di belakang koma gini. Hasilnya jadi 115 kalau nggak salah. Nah, 114. Ini ya jawabannya ya. Nomor terakhir, Nur Aulia. Coba. 10/15. Berapa? Lupa hitung dulu. Yes, hitung dulu. Atau siapa yang udah? 0,67, Pak. 0,67 gitu ya. Kalau kamu hitung itu 0,666666 terus-terusan. Tapi ambil aja 2 angka setelah koma gitu ya. Jadikan pembulatan. Kayak ini merubah pecahan menjadi desimal. Nah, bagaimana merubah desimal menjadi pecahan? Ya. Nah, sekarang kita rubah desimal menjadi pecahan. Nah, cara merubahnya ini contohnya ya, 0,25. 2 angka di belakang koma artinya per 100. Ya. 2 angka di belakang koma artinya per 100. Ya, jika belakangnya 2 angka, berarti pembilangnya, nih, penyebutnya, sorry. Aduh, salah pencet lagi. Jadi penyebutnya, nah ini penyebutnya 100 ya. Kalau di belakangnya 2 angka per 100, 25. ya. Jadi bawahnya 100 penyebutnya. Ini ya. Nah, ini bisa dikecilkan. Sama-sama dibagi 25 gitu ya. Nih, kita next dulu deh. Nah, sekarang kita latihan. 0,6. Ya, ini ada 0,6 nih. Jawabannya berapa nih? 6/10. 6/10. Ya. Diperkecil jadi 2/5. 6/10 jadi per 3/5 ya. Nah, ini 0,18. 18/100. Nah, 18/100. Ini tuh, dikecilin lagi bisa jadi 9/50. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini 10, ini 100? Zahra. Kenapa 0,6 bawahnya 100? Penyebutnya. Kenapa Zahra? Nih. Kenapa? Nah, ini bawahnya 10 nih. Zahra. Kenapa 0,6 bawahnya 10? Atau siapa ya? Haruko.
Kok, kenapa bawahnya 10 kok? Kenapa penyebutnya 10 kok? Karena di belakang koma itu angkanya ada 1 Pak, jadi sampai nolnya 1. Oke, berarti kalau misalkan Pak Indra punya pertanyaan 0,7, berarti jawabannya berapa, Put? Put, berapa, Put? Kedengeran nggak suara Pak Indra, Put? 7/100, Pak. Nah, 7/100. Bener nggak, Vicky? 7/10. 7/10 ya. Jadi kalau di belakang koma itu angkanya 1, di belakang koma angkanya 1, berarti di bawahnya nih penyebutnya nih itu 10. Bagaimana dengan angka ini? 0,82. Berapa Akila? 0,82 berapa persennya? Berapa pecahannya? Faiza, berapa Za? 0,82. Berapa pecahannya? Per 100, Pak. Berapa? 82/100. 82/100. Ya, Akila benar. Faiza juga benar. Sip. Ya, ini 100. Kenapa ini 100? Fauzan? 2 angka di belakang koma. Ya, karena 2 angka di belakang koma. Karena di belakang koma ada 2 angka, jadinya 100. Gitu ya. Berapa 0,24? Rafa? (0,24) berapa, Raf? 24/100. 24/100. Bisa disederhanakan nggak? Bisa disederhanakan nggak, Raf? Sama-sama dibagi berapa, Raf? 2. Bagi 2. Nah, langsung aja dibagi 4, Raf. Bisa, Raf. Dibagi 2 juga bisa. Jadi dibagi 2, 12/50. Nanti dibagi 2 lagi kan? Jadi 6/25. Itu juga bisa. Tapi kalau misalkan ada angka yang lebih besar, boleh langsung dibagi angka yang lebih besar ya, Raf. 0,45 nih sekarang. Wildan. Dan 0,45 berapa, Dan? Dibilang nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Makanya Pak Indra tanya biar bisa. Yuslim. 0,45, Lim. 45/100. 45/100. Bisa dikecilin nggak, Lim? Bagi 5. Dibagi 5 ya. Sama-sama dibagi 5. Jadi 9/20. Yang 56. Najwa. Berapa, Wak? 0,56 dibagi. Bentar, Pak. Put, ayo Put. Berapa, Put? 56/100, Pak. 56/100. Bisa dikecilin nggak, Put? Bisa. Berapa? Bagi berapa? Sama-sama bagi 4, Pak. Bagi 4, benar. Oh ya, benar. Jadi 14/25 ya. Aulia, nomor 6 Lia. 0,375 jadi berapa nih? Berapa ya? Ya, Pak. 375/1000. 375/1000. Bisa dikecilin lagi nggak? Bisa. Bagi berapa? Dibagi 5. Bagi 5. Nah, langsung dibagi 125 tuh. Jadi 38. Dibagi 5 juga bisa ya. Kalau dibagi 5 nanti dibagi lagi sampai nggak bisa dibagi. Vicky. Ki, berapa Ki nih Ki? Nomor 7 Ki.
Berapa Ki? Berapa Ki? 1248. Pecahannya dulu Ki. Berapa? Zahra. Ini 1248. Berapa? Paujan? Per 1000, Pak. 1,248 per 1000. Oke. 1. Nah, nih gini ya. Kan ini pecahannya bisa jadi campuran. Cuman nggak apa-apa. Jawaban kamu benar juga. 1248 per 1000. Nanti dikecilin jadinya 1248 per 1000. Nanti dikecilin lagi nggak bisa. Jadi segini paling kecil ya. Nih. Oke. Bingung untuk merubah ke desimal? Yang masih bingung siapa? Ada? Kita lanjut ya. Tadi pecahannya pertama merubah pecahan ke desimal. Kemudian desimal ke pecahan. Ya. Sekarang pecahan ke persen nih. Nah, pecahan ke persen. Mengubah pecahan ke bentuk persen. Bilangan persen artinya per 100. Lambangnya ini. Ya, ini lambangnya nih. Persen lambangnya seperti ini. Cara pertama untuk menjadikan persen, ya, penyebutnya dijadikan 100 atau 1000. Ya, penyebutnya nih. Penyebutnya dijadikan 100. Jadi misalkan 20 dikali berapa jadinya 100. Misalkan 5 per 10 misalkan ya. Soalnya 5 per 10 nih. Misal. 5 per 10. Nah, berapa persen? Caranya bagaimana? Atas sama bawah dikali berapa? Biar bawahnya jadi 100. Kali 10. Kali 10 ya. Bawahnya kali 10, atasnya kali 10. Jadinya 100. Di sini 100. Ini 50. Ini kan? Nah, 50 per 100 itu berapa? Ya udah 50 per 100 itu 50%. 50%. Gitu ya. Jadi kalau misalkan penyebutnya bisa dijadikan 100, dijadikan 100 untuk jadiin persen. Nah, bagaimana kalau nggak bisa dijadiin 100? Nah, nih seperti ini, pakai cara 2. Berarti cara 2-nya gini. 3/8 kali 100. Terusnya yang 3, nih angka 3-nya dikali 100. Nah, terusnya hasilnya ditaruh sini. Nah, 8-nya pindahin ke sini. Nah, baru deh 300 dibagi 8 kayak gini. 300 dibagi 8. 300 bagi 30 dulu ya ini. 30 dibagi 8, 3. Hasilnya 24. Dikurangin. 60. 60 dibagi 8, 7. 7 kali 8, 56. 40 dikurangin nih. 40. Oh, 4 ya. Ini hasilnya 4. Ternyata 4 dibagi 8 nggak bisa. Tambah 0. Kasih koma. 40 bagi 8, 5. Nah, hasilnya ini. Nah, taruh di sini. Nah, hasilnya gitu. Jadi cara merubah pecahan ke persen itu ada 2 cara. Yang pertama, penyebutnya dijadikan 100. Yang kedua, jika penyebutnya tidak bisa dijadikan 100, maka pecahannya dikalikan 100%. Ya, jadi pecahannya dikalikan 100%. Nah, ini Pak Indah ada latihannya. Latihannya nih Pak Indah tulis langsung sendiri aja nih. 3 per 20.
Wait. Sorry. 3/20 nih. Berapa persen kah 3/20? Nah, di sini nggak bisa dibikin ini sih. Ke bawah. 3/20. 15%. Berapa? 15%. 15%. Kenapa bisa jadi 15%? 3 dikali berapa? Dikali 5. Dikali 5. Bawahnya? 20 juga dikali 5 ya. Ini jadinya 15, ini jadinya 100 ya. Jadi hasilnya 15%. Oke, ini ya, begini caranya nih. Kalian bikin lagi. Sekarang 4/25. Nah, 4/25 berapa hasilnya? Nazwa. 4-nya dikali berapa? 25-nya dikali berapa? Biar jadi 100 ya. 25-nya dikali berapa? Biar jadi 100. Nah, dikali 4. Atasnya juga dikali 4 ya. Ini jadi 16. Ini jadi 100. Berarti hasilnya 16%. Nah, gitu ya. Ada lagi, misalkan ini masih bisa dibagi kali 100 nih. Ntar kalau misalkan yang nggak bisa dikali 100, per 10 udah tadi, 20 udah. Berapa lagi nih? Nah, 15. 2/15 bisa jadi 10 nggak? Bisa jadi 100 nggak? Kalau misalkan nggak bisa, langsung aja. 2/15 dikali 100%. Nah, 2-nya dikali 100%. Kan berarti hasilnya 200. Terusnya 15-nya turun. Jadi 200 dibagi 15. Berapa 200 dibagi 15? Ada yang udah dapat? 1,3%, Pak. 1,3%. 3%. Yakin? 1, yakin nih? 200 bagi 15 loh. Bukan 20 bagi 15. Lim, berapa Lim? Rafa, kalau enggak Rafa. Atau Putri. Tadi Putri ya? Atau Nur Alia. Vicky. Akila. Haruko, berapa kok? 200 bagi 15. Ini langsung jadi persen nih. 0,13%, Pak. Hah? 13,3. 13,3. Siapa tuh yang jawab 13,3? Saya Pak Akila. 13,3%. 0,3%, Pak. 0,3%. Yakin 0,3? Emang 200 nggak bisa dibagi 15? 0,13. 0,13 gini. Iya. Yakin? Ada lagi nggak jawabannya? 200 bagi 15. Kan begini ya, 215 kan begini kan? 200-nya di dalam rumah apa 13-nya yang di dalam rumah? 200-nya di dalam rumah dibagi 13. Nah, jika angka yang lebih besar itu di dalam rumah, maka hasilnya nggak mungkin ada 0, Ray. Ya. Jadi kalau 200 dibagi 13 berarti dia bisa nih. Dibagi 13 lagi. Salah kan tuh. Dibagi 15, sorry. Dibagi 15 ya. Nah, 20 dulu nih, 20 dibagi 15 bisa kan? 1 kali 15, 15. Ini kan. 20 kurang 15 bisa nggak? Pinjem 10. Ini coret. 10 bagi 5, 5. 5 bagi 15 nggak bisa. Turun 50. Ini nggak usah pakai koma ya. Nggak usah pakai koma karena kan dia bisa nih. 50-nya bisa turun, 0-nya. Jadi nggak perlu dikasih koma nih. Nggak usah dikasih koma di sini ya. Kecuali nggak ada angka di belakang sini. Baru dikasih koma. Kalau ini langsung turun.
0. 50 bagi 15. 3. Bener nggak nih? 3 kali 15, 45. Ini ya. Terusnya, nggak bisa lagi kan? Ini coret, ini jadi 4. Ini jadi 10. Ini jadi 5 lagi. 5 baru nih. 5-nya kan nggak bisa. Kasih 0. Baru kasih koma. Nah, berarti di sini tambah 50 bagi 5, 3. Nah, ini akan jadi 3, 3, 3, 3, 3, 3 terus. Jadi hasilnya ini ya. 13,3%. Jadi jika penyebutnya tidak bisa diubah menjadi 100 atau 1000, maka digunakan ini ya, caranya kali 100. Ada pertanyaan? Karena terakhir ini ada tugas buat kalian. Ya, ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini? Masih bingung? Nah, agar nggak bingung kita pakai latihan. Ya, ini ubah ke bentuk desimal. Jadi langsung ya, pembilang dibagi penyebut, pembilang dibagi penyebut, pembilang dibagi penyebut. Ubahlah pecahan berikut ke bentuk persen. Nah ini, kalau misalkan bisa dikali 100, bisa dijadikan 100, dijadikan 100. Kalau nggak bisa dijadikan 100, berarti dikali 100. Pembilangnya dikali 100. Ya. Ubahlah pecahan desimal, ini juga gampang. Lihat aja belakang komanya ada berapa, itulah jadinya persen. Nah jadinya persen, jadinya pecahan. Ya, ini soalnya Pak Indra kasih di grup ya. Apa mau kamu tulis dulu? Di grup aja ya. Dan ini Pak Indra udah kasih di grup nih. Nah, ini udah Pak Indra kasih di grup. Jadi kamu bisa lihat ya di grup. Sebelum kamu ngerjakan, ada pertanyaan nggak? Yuslim, Raya, ada yang mau diulang? Sampai jam berapa tugas waktunya, Pak? Ya, saya sampai jam 1. Pokoknya jam 1 kumpulin. Ya, terus ada IPA juga sama IPS kan? Kayaknya IPA udah ke posting juga tuh. IPA udah ke posting. Oke, udah? Ada pertanyaan Vicky, Fauzan, Najwa, Haikal, Rafa, Dipo, Arya, Revan, Adisti, Aira. Oke, kalau nggak ada, Pak Indra tutup share screen-nya. Ya, sebelum kita log out atau leave room, boleh foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Bisa mana kamera dibuka? Arya, Revan, Nur Aulia. 1, 2, 3. Oke. Oke, semuanya terima kasih atas kehadirannya. Kalau misalkan ada kesulitan langsung jawab ke Pak Indra aja. Hari ini nanti nilai ulangan harian kamu, ulangan harian kamu Pak Indra bagikan. Bagi yang nilainya masih di bawah 70, langsung hubungi Pak Indra. Pak Indra nggak akan tanya nilai kamu berapa. Yang dapatnya di bawah 70, nilai ujian ulangan hariannya langsung WA Pak Indra. Nanti ada hadiah dari Pak Indra berupa tugas tambahan. Ya, jadi yang nilai ulangan hariannya IPA, matematika, IPS, ya bahasa Indonesia, SPDP, PKN gitu ya, nilainya di bawah 70, nanti WA ke Pak Indra kasih hadiah. Hadiahnya berupa tugas tambahan. Oke. Jadi nanti jam 1 mungkin Pak Indra kirim nilai-nilai kalian, dan yang nilainya sekali lagi yang di bawah 70 langsung WA Pak Indra. Pak Indra nggak akan nanya ya. Jadi kalau kamu mau diperbaiki nilainya, langsung WA Pak Indra. Tapi kalau misalkan udah nilai aku 50 aja cukup, ya udah silahkan. Cuman kalau misalkan kurang nilainya, WA Pak Indra. Tapi yang nilainya di atas 70 udah nggak perlu karena udah cukup. AKM-nya udah cukup ya. Oke, semuanya selamat mengerjakan latihan matematika, selamat belajar IPA, dan selamat juga belajar IPS. Nanti ada materi-materinya langsung Pak Indra upload di Google Classroom. Oke, semuanya Wildan, Haruko, Haikal, Nazwa, Vicky, Fauzan, Dipo, Putri, Safira, Akila,
Sahrul nih, jangan ngumpulin tugas nih Sahrul. Rafa, Arya, Yuslim, Raya, Aulia, Aira, Revan, Zahra, Nisa, Nadia, dan Saskia. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sekali lagi selamat belajar. Nanti kalau ada kesulitan langsung WA Pak Indra aja. Nanti Pak Indra akan jawab. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live. Terima kasih ya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Iko, bye-bye.